Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah sifat-sifat fungsi logaritma. Nah, pada pembahasan ini, logaritma dibagi menjadi 10 sifat, di antaranya yaitu yang pertama, jika ada P log A kali B. Nah, jadi di sini ada bentuk perkalian, ini numerus ya. Nah, kalau numerusnya ada bentuk perkalian, maka bentuk ini bisa dipecah menjadi dua. Menjadi P log A berubah menjadi plus P log B. Contoh, ada bentuk 2 log 3 dikali 5, berarti bisa dipecah menjadi 2, yaitu 2 log 3 plus 2 log 5. Lanjut ke sifat yang kedua, kalau ada bentuk P log A per B. Nah, ini pembagian numerusnya, maka bisa diubah menjadi P log A min P log B, jadi berubah menjadi bentuk pengurangan. Contohnya 2 log 3 per 5, berarti sama dengan 2 log 3 dikurang 2 log 5. Lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, kalau numerusnya ini mempunyai pangkat, maka pangkatnya boleh pindah ke depan. Jadi n-nya di depan, tinggal P log A. Contoh, ini ada bentuk 2 log 3 pangkat 5, berarti 5-nya pindah ke depan, sisanya 2 log 3. Sifat yang keempat, nah kalau ada bentuk A log B, ini basis, ini numerus, maka bisa hasilnya sama dengan bisa diubah menjadi bentuk log B dibagi log A. Oke, log dari numerus dibagi log dari basis. Nah, jadi basis di sini berubah menjadi numerus di sini ya. Nah, untuk P di sini basis, nanti akan kita ubah menjadi suatu angka sesuai dengan kebutuhan kita, dan angkanya harus sama antara atas dan di bawah ini. Contoh, 2 log 5, berarti log 5 dibagi log 2. Nah, basisnya di sini saya memilih angka 3. Tapi nanti kita isi sesuai kebutuhan kita ya nanti. Ini hanya sekedar contoh. Nah, untuk sifat yang kelima, kalau ada bentuk 1 per A log B, maka bentuk ini bisa disederhanakan, jadi 1 pernya hilang, dengan catatan basis dan numerusnya dibalik. Jadi B log A, ini menjadi basis, ini menjadi numerus. Sedangkan tadi ini basis, ini numerus kan, berubah. Jadi basis ini berubah jadi numerus, di sini numerus ini berubah menjadi basis, dan 1 pernya hilang. Oke, contoh 1 per 2 log 3, artinya bisa kita ubah menjadi 3 log 2. Kebalikannya ya. Untuk sifat yang keenam, nah kalau basisnya mempunyai pangkat, numerusnya juga mempunyai pangkat, maka kita sederhanakan menjadi pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis dikali sisanya A log B. Nah, contoh 2 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Oke, pangkat dari numerusnya 6, pangkat dari basisnya 3, 6 per 3, sisanya 2 log 5. Lanjut ke sifat yang ketujuh. Nah, ini ada suatu bilangan A. A ini mempunyai pangkat, jadi ini seluruhnya yang ini merupakan pangkat dari A. Nah, A ini mempunyai pangkat, yaitu pangkatnya A log B. Nah, lihat basis dari pangkat ini, angkanya sama dengan angka yang di sini. Nah, maka kalau angka di sini tadi sama dengan angka basis dari pangkatnya, maka hasilnya adalah B. Contoh, 2, nah 2 ini bilangan pangkatnya ini 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini mempunyai basis yang angkanya sama dengan angka yang di sini tadi, maka hasilnya 3 saja. Sifat yang ke-8. Nah, kalau basis dan numerus angkanya sama, maka hasilnya 1. Ingat ya. Oke, contoh 5 log 5, hasilnya 1. Bisa juga misalkan 7 log 7, hasilnya 1. Yang ke-9, P log 1. Nah, perhatikan, kalau numerusnya 1, posisi numerusnya saja ya, 1, maka hasilnya pasti 0. Contoh, 4 log 1, hasilnya 0. 5 log 1, hasilnya 0, karena numerusnya 1. Oke, sifat yang terakhir, jika ada bentuk P log A dikali A log B. Nah, posisi numerus ini angkanya sama dengan angka basis dari bentuk selanjutnya. Nah, jadi angka pada numerus sama dengan angka pada basis bentuk berikutnya, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi P log B. Nah,
Jadi cukup kita sederhanakan menjadi P log-nya sekali saja langsung ke ujung P log B. Contoh, 2 log 5 dikali 5 log 3. Ini kan sama-sama 5, ini numerusnya 5, basisnya 5. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 log 3. Nah, bentuk ini tidak hanya berlaku dari kiri ke kanan, tetapi boleh juga dari kanan ke kiri. Contoh ya, kalau ada bentuk seperti ini, 2 log 3 plus 2 log 5. Boleh kita ubah menjadi 2 log 3 dikali 5. Nah, begitupun bentuk seperti ini. Kalau ada bentuk 2 log 3 dikurang 2 log 5, maka boleh kita ubah menjadi 2 log 3 per 5. Dengan catatannya, basisnya harus sama. Kalau basisnya sama-sama 2, berarti dia boleh diubah. Begitupun ini, kalau basisnya sama angka di sini dengan di sini, maka boleh diubah menjadi pembagian. Nah, bagaimana kalau basisnya berbeda? Misalkan di sini angkanya 2, di sini angkanya 7. Misalnya 2 log 3 plus 7 log 5. Apakah boleh diubah menjadi 2 log 3 dikali 5? Tidak boleh, karena basisnya berbeda. Jadi syaratnya, dia bisa diubah menjadi perkalian maupun pembagian kalau basisnya sama. Paham ya mengenai sifat-sifatnya? Kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai berikut. 2 log 32, 1/3 log 81. Kita bahas bentuk yang pertama dulu, yaitu 2 log 32. Nah, sama seperti eksponensial, kita harus berusaha sebisa mungkin menyamakan antara angka yang di basis dengan angka pada numerus. Nah, 32 ini kita samakan dengan angka 2 otomatis. 2 pangkat berapa hasilnya 32? Apakah ada? Ada ya, hasilnya 2 pangkat 5 yang dapat menghasilkan 32. Nah, berdasarkan sifat logaritma, kalau numerusnya mempunyai pangkat, maka pangkat dari numerus boleh pindah ke depan. Nah, seperti ini. Sisa 2 log 2. Nah, berdasarkan sifat, kalau basis dan numerusnya sama, hasilnya 1. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5. Untuk yang kedua, 1/3 log 81. Nah, ini kan agak susah kita menyamakan bentuk ini. Coba 1/3 diubah dulu. Berdasarkan sifat eksponensial, 1/3 sama saja dengan 3 pangkat negatif 1. Oke, berarti 81 ini harus kita ubah menjadi 3 ya. 3 pangkat berapa hasilnya 81? Jawabannya 3 pangkat 4. Nah, kalau basisnya mempunyai pangkat, numerusnya mempunyai pangkat, maka bentuknya bisa kita ubah menjadi pangkat dari numerus dibagi pangkat dari basis. Jadi 4 dibagi negatif 1, sisanya tinggal 3 log 3. Nah, 4 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 4, 3 log 3 hasilnya 1. Negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai berikut. Yang pertama dulu ya, 2 log 3 plus 2 log 1/3. Oke, nah, bentuk ini kita agak susah menyamakan. 2 pangkat berapa hasilnya 3. Begitupun ini 1/3 pangkat berapa, 2 pangkat berapa sih 1/3. Jadi solusinya, karena basisnya sama-sama 2, artinya bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi 2 log 3 dikali 1/3. Nah, 3 dikali 1/3 hasilnya 1. 3 kali 1, 3. 3 dibagi 3, 1 ya. Nah, kalau numerusnya 1, hasilnya 0. Jadi 2 log 1 hasilnya 0. Untuk soal yang kedua, 5 log 50 min 5 log 2. Oke, sama seperti tadi. Tidak ada ya 5 pangkat berapa hasilnya 50. Oke, 5 pangkat 10? Bukan. Yang ada 5 kali 10. Nah, begitupun ini 5 pangkat berapa hasilnya 2. Jadi, coba kita gunakan sifat yang lain. Karena basisnya sama-sama 5, nah, maka numerusnya boleh kita bagi. Kalau di sini pengurangan berarti kita bagi ya. 50 dibagi 2, hasilnya 25. Nah, apakah ada 5 pangkat berapa hasilnya 25? Ada ya, 5 pangkat 2 yang dapat menghasilkan 25. Nah, numerus di sini mempunyai pangkat, maka pangkatnya pindah ke depan berdasarkan sifat tadi. Tinggal 5 log 5. Oke, 2-nya turun, 5 log 5 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, contoh soal ini sangat sering muncul di ujian nasional. Perhatikan cara menjawabnya. Jika 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N, nyatakan 15 log 10 dalam bentuk M dan N.
Oke. Yang ingin kita nyatakan itu bentuk yang ini ya. Jadi bentuk yang ini yang kita ubah. Jadi 15 log 10. Nah, bentuk ini kita ubah, kita gunakan sifat yang ini. Jadi log 10 dibagi log 15. Log dari numerus dibagi log dari basis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan angka yang di sini, angka yang akan menjadi basis. Nah, untuk menentukan angka yang di sini, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Perhatikan dulu soalnya. Di sini angka 2, di sini angka 3, di sini angka 3, di sini angka 5. Angka berapa yang sering muncul? Angka 3 ya. Angka 3-nya ada 2 kali, di sini dengan di sini. Jadi, solusinya angka pada basis ini kita ubah menjadi 3. Nah, karena menyesuaikan dengan yang di sini. Selanjutnya, karena 10 ini juga 3 log 10 belum ada hubungannya dengan ini. Begitupun 3 log 15. Jadi bentuk ini kita sederhanakan lagi. 10 itu kalau diubah dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 5. 15 kalau diubah dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 5. Nah, bentuk perkalian ini berdasarkan sifat logaritma bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu 3 log 2 ditambah 3 log 5. Jadi dipecah menjadi 2 ya. Oke, sifat yang pertama tadi ya, yang ini 3 log 3 ditambah 3 log 5. Nah, selanjutnya, sekarang bentuk ini sudah mirip dengan yang ini. Coba kita ubah bentuknya. 3 log 2. Loh, tidak ada 3 log 2, yang adanya 2 log 3. Oke, perhatikan. Kalau ada bentuk 2 log 3 sama dengan M. 3 log 2 kan kebalikan dari 2 log 3. Maka, M ini berubah jadi 1 per M. Nah, paham ya? Begitupun dengan ini. Kalau 3 log 5 sama dengan N, kalau yang ditanya 5 log 3 kebalikannya, maka hasilnya 1 per N. Paham ya? Jadi 3 log 2 ini, karena yang adanya 2 log 3 sama dengan M, artinya 3 log 2 sama dengan 1 per M, karena kebalikan dari ini. Plus 3 log 5-nya ada, hasilnya N. Nah, 3 log 3, 1 kan hasilnya, 3 log 5 tadi, N lagi. Oke. Yang atas ini bentuknya pecahan, bisa kan menyamakan penyebut? Oke, ini 1 per M-nya tetap, M dikali N, Mn, per penyebutnya tadi, M. Oke, yang di bawah tetap 1 plus N. Oke, yang ini, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan 1 plus Mn, dibagi penyebutnya M, per 1 plus N. Oke, nah, yang ini pecahan, yang ini tidak ada penyebutnya kan? Sekarang kalau ingin menambahkan penyebut, artinya yang di bawah ini sama saja dengan 1 plus N per 1. Supaya adil ya, atas pecahan, bawahnya juga pecahan. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi 1 plus Mn per M dikali, ininya dibalik. Penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Jadi bentuk pembagian ini akan menjadi bentuk perkalian kalau yang di bawah ini posisinya dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Paham ya? Kita kalikan seperti biasa. 1 dikali 1 hasilnya 1. Plus Mn dikali 1 hasilnya Mn. Yang di bawah juga kita kalikan satu-satu. M dikali 1 hasilnya M. M dikali N hasilnya Mn. Nah, bentuk ini sudah selesai. Atau bisa juga kita ubah saja urutannya. Misalkan Mn-nya di depan berarti satunya di belakang. Ini Mn-nya di depan, M-nya di belakang. Paham ya? Oke, demikian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.